Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan hari ini kita kembali rindu untuk menikmati makanan rohani melalui kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menghampiri hadirat Tuhan melalui doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Jika pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya lawatan-Mu hadir dalam setiap ibadah yang kami adakan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, setelah kami memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan, kami rindu kembali untuk diperbaharui melalui firman-Mu yang kudus. Biarlah kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Biarlah terang firman-Mu ini yang terus bercahaya di dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan pada hari ini, saya beri tema yaitu rancangan Tuhan penuh pengharapan. Rancangan Tuhan penuh pengharapan. Kalau kita melihat situasi di dunia saat ini, akhir-akhir ini, terkhusus di negara kita Indonesia, seakan-akan membawa atau membuat kita secara pribadi bisa menjadi khawatir, bisa menjadi cemas, bisa menjadi takut dengan situasi yang ada saat ini. Banyak peristiwa yang terjadi membuat kita takut, membuat kita cemas, dan lain sebagainya. Di antaranya ada bencana alam, ada banjir, ada tanah longsor, bahkan tindak kejahatan yang meningkat juga membuat kita menjadi takut, menjadi cemas, menjadi was-was. Sampai pada beberapa waktu lalu ada satu berita tentang kecelakaan pesawat yang memakan korban sangat banyak. Ini dapat juga membuat kita takut, dapat juga membuat kita cemas. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam ayat ini, Yeremia 29 ayat yang ke-11, sangat bertolak belakang. Sepertinya sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi saat ini. Kita harus mengakui bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini, kita harus mengakui bahwa tetap Tuhan Yesus itu baik. Karena Tuhan telah merancangkan kepada kita masa depan yang baik. Biarlah kita menghargai akan kasih kemurahan Tuhan. Karena keberadaan hidup kita itu semua hanya kemurahan dan kebaikan Tuhan. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidup kita, walaupun terkadang tidak mengenakan. Akan tetapi kita harus mengakui bahwa bagi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
selalu ada rencana Tuhan yang indah. Minggu lalu kita merenungkan firman Tuhan, bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan semuanya itu Tuhan buat menjadi indah. Kalau Tuhan membuat setiap rencana dalam kehidupan kita itu menjadi indah, sehingga kita bisa mempunyai satu pengharapan, beriman bahwa Tuhan pasti memberkati hidup kita. Dan kita juga menyadari bahwa ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan tidak meninggalkan kita. Rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama belajar di kesempatan hari ini. Ada 3 sikap yang harus kita lakukan supaya kita tetap hidup dalam rancangan Tuhan yang penuh pengharapan. Sikap yang pertama yaitu tetap teguh dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Teguh dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Kita buka dulu di kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-4. Apa yang dikatakan di sana? Roma 15 ayat ke-4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dan Amsal 24 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan Amsal pasal 24 ayat yang ke-10? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sikap yang pertama ini yaitu teguh dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Melalui setiap tulisan-tulisan yang tercantum dalam Alkitab, kita memperoleh satu pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Dari pengharapan itulah kita dapat memperoleh iman. Kalau kita tidak mempunyai pengharapan, iman pun tidak akan terbentuk. Karena pengharapan dan juga iman itu bekerja sama dalam kehidupan setiap orang percaya dengan cara yang sama. Sama seperti dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pengharapan dan iman bekerja sama dalam kehidupan setiap orang percaya. Pengalaman membuktikan bahwa orang yang kehilangan akan mudah mengalami stres, akan mudah mengalami depresi dalam hidupnya. Dan bisa jadi tidak mampu menguasai keadaan lagi. Tapi Alkitab, kebenaran firman Tuhan, menasehati kita supaya kita tetap teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, sehingga kita dapat mengatasi semua permasalahan hidup dengan berpegang pada pengharapan dalam janji-janji Tuhan. Setiap orang pernah mengalami apa yang disebut sebagai tawar hati. Terlebih-lebih ketika setiap orang diperhadapkan pada satu pergumulan yang sangat berat.
Tawar hati menunjuk pada satu kondisi hati yang dilanda kekecewaan yang begitu sangat mendalam karena beratnya pergumulan yang harus ditanggung oleh orang tersebut. Tawar hati inilah juga yang mengakibatkan seseorang bisa menjadi lemah, kehilangan semangat, bahkan putus asa. Tapi firman Tuhan lagi-lagi meneguhkan kita. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ada satu contoh tokoh kebenaran firman Tuhan, yaitu Yosua. Ketika mendapat satu mandat untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan mengingatkan Yosua dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9 bagian B. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jika Yosua terus hidup dalam tawar hati, percaya, Yosua tidak akan mampu membawa bangsa Israel merebut atau menduduki tanah Kanaan. Tapi kita bisa melihat bersama-sama, akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman, memimpin bangsa Israel, dikuatkan dengan janji Tuhan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Itu ada di kitab Yosua pasal 1 ayat 3. Berjalan dengan iman bukanlah satu tindakan yang nekat tanpa dasar. Tapi berjalan dengan iman itu adalah tindakan yang disertai dengan keyakinan. Keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan terlebih lagi, taat kepada Tuhan. Berjalan dalam iman berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Oleh sebab itu, tetap teguh dan juga jangan tawar hati. Itu adalah sikap yang pertama. Sikap yang kedua yang dapat kita pelajari bersama-sama ada di kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-3. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-3. Apa yang dikatakan di sana melalui kebenaran firman Tuhan? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apa sikap yang kedua? Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Di sini dikatakan berseru kepada Tuhan. Kalau kita katakan berseru kepada Tuhan adalah satu sikap yang kita lakukan apabila kita sedang diperhadapkan pada situasi pergumulan yang berat, bahkan bisa pergumulan tersebut menjadi jalan buntu. Makanya kita terus berseru kepada Tuhan. Ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, dan ketika
setiap daya upaya kita sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi. Hanya ini yang bisa kita lakukan, yaitu berseru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Janji firman Tuhan, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita, bahkan lebih dari yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Bahkan kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari kita tetap berseru kepada Tuhan ketika kita mengalami satu pergumulan, baik itu pergumulan kita ringan maupun berat. Tetaplah kita berseru kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan penuh dengan pengharapan. Berbicara tentang berseru kepada Tuhan, ada satu tokoh dalam Alkitab ini, dia juga berseru-seru kepada Yesus pada saat itu. Namanya adalah Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Ketika mendengar Tuhan Yesus sedang lewat di tempat dia biasa untuk duduk untuk mengemis, mulailah Bartimeus ini berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Meski dia ditegur oleh banyak orang supaya dia diam, tapi Bartimeus semakin keras berseru kepada Tuhan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan mendengar seruan Bartimeus tersebut, Yesus pun mengulurkan tangannya dan memberi pertolongan. Dan pada saat itu, Bartimeus bisa mencelikkan matanya. Itu adalah contoh ketika kita diperhadapkan satu pergumulan. Bartimeus saja, dia mau berseru-seru kepada Tuhan. Meskipun situasi pada saat itu, dia juga ditegur oleh banyak orang untuk diam. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu bagaimana situasi kondisi kehidupan kita saat ini. Jika saudara yang terkasih saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat, maka datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dengan iman. Jangan sekali-kali kita mencari pertolongan di luar Dia. Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu adalah sikap yang kedua, yaitu tetaplah berdoa kepada Tuhan. Sikap yang ketiga yang dapat kita pelajari bersama-sama, yaitu hiduplah dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati. Banyak orang menginginkan berkat, banyak orang menginginkan pertolongan, banyak orang menginginkan mujizat dari Tuhan. Tapi selama orang-orang tersebut masih mengandalkan logika, masih mengandalkan kepintaran, masih mengandalkan kehebatan manusia,
dan menggunakan cara-cara manusia. Sulit bagi setiap mereka untuk dapat melihat, untuk dapat mengalami campur tangan Tuhan. Kita harus punya sikap rendah hati. Kerendahan hati inilah adalah kunci untuk mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Selama kita masih merasa diri hebat, pintar, mampu, selama kita masih meninggikan diri kita, akan sulit untuk menerima atau mengalami campur tangan Tuhan. Seorang perempuan Sirofenisia di dalam Alkitab yang anaknya kerasukan setan, dia merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Sekalipun dia disebut, maaf, seekor anjing, itu tidak membuatnya menjadi marah. Itu tidak membuatnya menjadi tersinggung. Saat seorang perempuan Sirofenisia ini meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, dia berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan ini tulus sekali dalam ujian kerendahan hati. Makanya Tuhan Yesus langsung berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, karena setan sudah keluar dari anakmu. Itu kita bisa melihat kisah tersebut dalam kitab Markus pasal yang ke-7. Tanpa iman, tanpa kerendahan hati, seruan dan doa kita tidak akan mampu menyentuh hati Tuhan, bahkan menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak. Dibutuhkan iman dan juga kerendahan hati di saat kita berseru kepada Tuhan. Dan yakinlah, setiap seruan doa kita dengan iman, dengan kerendahan hati, maka rancangan Tuhan penuh dengan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami kembali bahwa rancangan yang Tuhan sediakan bagi kami itu adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan. Bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak habis-habisnya Tuhan selalu memberkati, selalu melindungi, selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kesempatan hari ini kami berdoa ya Bapa, untuk seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan kami seminggu ke depan. Kami memohon tangan pengasihan-Mu sanggup untuk dapat menjaga dan melindungi kami, memberkati dalam setiap langkah kehidupan kami, keluar masuk dari pintu rumah kami. Kami merindukan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dalam kehidupan kami. Di tengah situasi pandemik yang masih terjadi di bangsa ini,
Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan yang prima, imunitas yang kuat di dalam tubuh kami. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan hadir bagi kami untuk menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk gedung gereja konsistori pastori beserta fasilitasnya. Kami tidak sanggup untuk menjaganya ya Bapa. Tapi kami percaya bahwa perlindungan yang berasal daripadamu tercurah bagi gedung gereja kami ini. Tuhan yang akan memberkati lingkungan sekitar gedung gereja kami ya Bapa. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan hadir bagi lingkungan sekitar gedung gereja kami. Biarlah kiranya Tuhan memulihkan lingkungan sekitar gedung gereja kami. RT 001 RW 15 yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memproteksi di dalam setiap warga masyarakat yang ada di sekitar gedung gereja kami ini. Pulihkan ya Bapa, lawat lingkungan sekitar gedung gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan kesehatan dari hamba-Mu Bapak J. Marbun. Tuhan Yesus yang baik, hari demi hari kami bersyukur Pak Marbun boleh semakin semangat, semakin sehat. Itu semua karena campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dan kami berserah kepadamu Tuhan. Untuk setiap apapun yang dibutuhkan di dalam proses pemulihan, Tuhan telah menyediakan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat Ibu Marbun bersama anak-anak. Di dalam mendampingi, merawat Pak Marbun, biarlah kiranya tangan pengasihan-Mu yang sanggup untuk memberkati, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat proses pemulihan dari Ibu R.C. Haan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memulihkan, Tuhan Yesus menyembuhkan dalam setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kami berdoa untuk setiap apapun yang dikonsumsi, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, Tuhan sucikan dan kuduskan sehingga menjadi kekuatan baru dalam kehidupannya. Anak-anak yang mendampingi, merawat, biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati, memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini untuk pergumulan dari keluarga Bapak Jimmy Ginting dan juga keluarga Bapak Dewo. Tidak henti-hentinya Tuhan kami terus berdoa, meminta, berseru kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup untuk dapat menghadirkan anak laki-laki maupun anak-anak perempuan di tengah-tengah kedua keluarga ini. Kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan yang sanggup untuk memberikan juga hati yang sabar di dalam menantikan janji Tuhan tergenapi bagi kedua keluarga ini. Lawatan-Mu sedang terjadi bagi kedua keluarga ini. Mujizat-Mu digenapi bagi kedua keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Situasi bangsa kami masih masuk dalam pandemi COVID-19. Kami merindukan kuasa-Mu Tuhan terus melawat bangsa ini. Para pemimpin bangsa kami kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati. Setiap apapun yang mereka rancangkan, yang mereka putuskan, hikmat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kekuatan kesehatan juga Tuhan limpahkan bagi para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap para tim medis yang menangani pasien COVID-19, baik itu yang ada di rumah sakit maupun sampai klinik. Tuhan yang memberkati, Tuhan Yesus yang akan mengurapi mereka. Kami percaya sukacita, damai sejahtera, kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan bagi mereka. Dan kami berdoa, jerilah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami.
Dan kami percaya Tuhan juga menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. COVID-19 boleh keluar dari dalam tubuh mereka. Itu semua karena Tuhan adalah dokter dari segala atas dokter yang sanggup menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami ini Tuhan. Banyak bencana alam yang terjadi di bangsa ini. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Lawatan-Mu, pemulihan-Mu Tuhan sedang terjadi bagi bangsa ini. Setiap daerah-daerah yang terkena bencana, kiranya Tuhan pulihkan. Kiranya Tuhan lawat dengan kuasa yang berasal daripada-Mu. Setiap orang yang terkena bencana alam, Tuhan berikan kekuatan penghiburan yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah damai sejahtera yang berasal daripada-Mu tercurah bagi mereka. Inilah setiap seruan doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan, yang kami serukan dalam satu nama yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku.
Mari sidang jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang telah melawat di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu di kesempatan hari ini. Itu semua karena Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat lagi kami akan melanjutkan dalam setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang sanggup terus memberkati dan melindungi kami. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati, pusatkan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita bersatu dulu sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.